Selamat siang, selamat datang peserta didik baru SMAS Taruna Jaya Sampit. Saat ini kita akan membahas materi tentang Pancasila dan pendidikan karakter yang akan saya sampaikan yaitu oleh Lucy Ambarwati. Saya di sini mengajar mata pelajaran sosiologi. Apa yang menjadi pemicu atau latar belakang pentingnya kita mempelajari atau mempelajari materi ini, yaitu pendidikan karakter ini? Karena saat ini moral atau akhlak watak yang lemah dan kurang baik banyak terjadi di lingkungan sekolah. Kemudian kurangnya keteladanan dan paradigma sebagai nilai-nilai yang dijadikan acuan dalam bersikap dan berperilaku masyarakat yang keliru. Sehingga kita sering menyaksikan, melihat, atau bahkan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di lingkungan sekolah. Seperti contohnya pembulian, di mana pembulian ini sering terjadi antara siswa, baik siswa baru atau oleh senior kepada juniornya, dan lain sebagainya. Hal ini terjadi bisa karena moral atau akhlaknya yang lemah, atau karena dia tidak mengerti atau tidak memahami tentang mana yang baik dan mana yang tidak baik, serta mungkin dia melihat contoh-contoh yang kurang baik yang ada di sekitarnya, baik secara langsung maupun melalui media massa. Atau juga karena saat ini mungkin sekolah-sekolah hanya lebih menekankan pada aspek kognitif dan kurang memperhatikan praktik atau pembiasaan tentang nilai-nilai dalam proses pembelajaran. Hal ini menyebabkan terjadinya krisis multidimensional dalam berbagai aspek kehidupan. Namun sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang pendidikan karakter, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan pendidikan karakter. Yang pertama kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan pendidikan. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Apa yang dimaksud dengan karakter? Karakter itu adalah sifat khas, kualitas, dan kekuatan moral pada seseorang atau kelompok. Pusat kurikulum memberikan pengertian karakter sebagai watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan digunakan sebagai landasan cara berpandang, berpikir, bersikap, dan berperilaku. Lalu bagaimana proses terbentuknya, yaitu terbentuknya karakter, yaitu melalui pendidikan, pengalaman, cobaan hidup, pengorbanan, dan pengaruh lingkungan yang kemudian terinternalisasi nilai-nilai sehingga menjadi nilai intrinsik yang melandasi sikap dan perilaku. Jadi karakter itu pembentuknya beraneka ragam. Di sini dikatakan pendidikan, pengalaman hidup. Orang yang mungkin memiliki pengalaman yang hidup yang keras akan membentuk dia memiliki kepribadian yang keras, ulet, disiplin, dan lain sebagainya. Lalu sikap dan perilaku tersebut dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu
kebiasaan. Jadi itu tidak muncul tiba-tiba, tetapi harus dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi suatu kebiasaan. Lalu kebiasaan tersebut dijaga dan dipelihara, maka jadilah karakter. Contohnya kalian kalau melalui pendidikan, contohnya misalnya nih, kalian diberi tugas-tugas oleh guru. Diharapkan tugas-tugas itu kalian kerjakan dengan baik, dengan benar, dengan penuh tanggung jawab. Dan tugas itu tidak diberikan hanya sekali saja, tetapi berulang kali. Sehingga melalui tugas-tugas itu diharapkan kita belajar bertanggung jawab, belajar disiplin, bekerja keras dalam menyelesaikan tugas tersebut. Sehingga lambat laun itu akan menjadi suatu kebiasaan kita untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan baik. Sehingga lama-lama itu akan menjadi suatu karakter. Jadi apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana dalam menanamkan nilai-nilai sehingga terinternalisasi dalam diri peserta didik yang mendorong dan mewujud dalam sikap dan perilaku yang baik. Pendidikan karakter itu hakikatnya adalah pendidikan yang berusaha menanamkan dan menebarkan kebajikan. Pendidikan karakter bukan terletak pada materi pembelajaran, melainkan pada aktivitas yang melekat, mengiringi dan menyertainya. Pendidikan karakter tidak berbasis pada materi, tetapi pada kegiatan. Lalu apa yang diajarkan dalam pendidikan karakter? Ada dasar dari pendidikan karakter. Yang pertama adalah Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah dasar negara kita, yang di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah juga mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, di situ dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, 3 dasar ini diharapkan dapat membentuk karakter kita, terutama Pancasila ini, karena Pancasila adalah dasar negara kita. Seperti halnya suatu bangunan, maka perlu adanya pondasi. Nanti bangunannya bentuknya mengikuti pondasi. Nah, karena dasar kita adalah Pancasila, diharapkan masyarakatnya, manusianya juga memiliki nilai-nilai Pancasila dalam karakternya. Selanjutnya ini berkaitan dengan tugas utama guru. Jadi kenapa kok di sekolah perlu dilakukan pendidikan karakter? Ini berkaitan dengan tugas utama guru, yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat menengah. Jadi
Jadi di sini mendidik itu berarti menanamkan nilai-nilai yang baik, menata hati. Jadi kalau nanti di dalam proses pembelajaran itu guru akan memberikan pengarahan tentang hal-hal yang baik, itu adalah bagian dari tugas guru, yaitu mendidik ini. Kemudian mengajar, yaitu memberikan bekal pengetahuan yang nantinya akan bisa bermanfaat dalam menghadapi kehidupan. Selanjutnya adalah membimbing, berarti menuntun ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Karena kadang-kadang kita tidak tahu mana sih yang baik, mana yang tidak baik, kemana saya harus melangkah, kemana saya harus berjalan. Nah, salah satu tugas utama guru adalah membimbing supaya lebih jelas, lalu mengarahkan ke pilihan yang terbaik. Selanjutnya adalah melatih. Apa melatih itu? Melatih di sini berarti membiasakan peserta didik melakukan sesuatu dengan baik secara benar dan melakukan sesuatu yang benar secara baik. Misalnya dengan melalui pemberian tugas atau PR. Tidak semua peserta didik mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan benar. Mungkin ada yang mengerjakan tugasnya dengan cara mencontek atau mengerjakan asal-asalan. Tapi dengan bimbingan dari guru diharapkan mereka akan mengerjakan tugasnya dengan baik, sehingga hal ini secara tidak langsung akan melatih siswa untuk bertanggung jawab, melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Dan berikutnya adalah menilai, mengevaluasi, artinya menghitung dan mengukur proses dan hasil kerja kita, apakah tujuan yang ingin kita raih sudah sesuai, tercapai atau belum. Misalnya kalau di proses belajar mengajar dengan memberikan nilai pada hasil tugas mereka. Ada yang bagus nilainya, ada yang tidak, itu tergantung dari usaha siswa masing-masing. Lalu apa sih tujuan dari pendidikan karakter? Tujuan dari pendidikan karakter adalah membantu siswa untuk mengembangkan potensi kebajikan sehingga terwujud dalam kebiasaan baik. Lalu menyiapkan siswa menjadi warga negara yang baik. Kemudian mengarahkan siswa agar dapat membangun kehidupan yang lebih baik, berguna dan bermakna. Jadi tujuan pendidikan karakter itu. Karena kalau kita memiliki karakter yang kurang baik, maka kita mungkin sulit diterima di masyarakat, di lingkungan kita, sekeliling kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah mengembangkan karakter bangsa agar mampu mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Lalu fungsinya adalah untuk pengembangan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Jadi fungsi dari pendidikan karakter itu adalah untuk mengembangkan potensi kebaikan ini. Karena setiap orang itu sebenarnya baik, tergantung dari lingkungan atau pengetahuan yang dia dapat. Kalau dia mendapat hal yang kurang baik, ada kemungkinan seseorang itu berperilaku atau menjadi karakter yang tidak baik. Lalu pendidikan karakter ini juga berfungsi untuk perbaikan terhadap perilaku yang kurang baik dan penguatan perilaku yang sudah baik. Dan yang ketiga adalah untuk menyaring budaya yang kurang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Kita tahu bahwa di era globalisasi ini
Kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh-pengaruh luar. Namun apabila kita memiliki karakter yang baik, dasar karakter yang baik yaitu Pancasila, maka kita bisa memilih dan memilah mana budaya yang sesuai dengan nilai Pancasila dan mana yang tidak sesuai. Apabila itu sesuai kita terima, kalau itu tidak sesuai dengan nilai Pancasila, kita bisa singkirkan, bisa buang, sehingga kita tidak mudah ikut arus yang ada. Karakter apa sih yang diharapkan untuk kita miliki atau untuk peserta didik miliki? Menurut UU RI nomor 17 tahun 2007, karakter yang diharapkan adalah sebagai berikut, yaitu tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, berbudaya, berorientasi iptek berdasarkan Pancasila, dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu menurut UU RI nomor 17 tahun 2007. Sedangkan pusat kurikulum mengembangkan 4 karakter minimal yang harus dimiliki oleh peserta didik, yang di dalamnya terkandung nilai-nilai antara lain yang pertama jujur. Ini berkaitan dengan nilai religius, nilai keadilan, ikhlas, berpikir positif. Yang kedua adalah karakter cerdas. Cerdas di sini artinya kreatif, dapat mengendalikan diri, rendah hati, dan hemat. Jadi cerdas ini salah satunya mengendalikan diri ini. Makanya ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan sosial. Yang ketiga adalah tangguh. Tangguh ini berkaitan dengan kemandirian, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, pantang menyerah, dan peduli. Ini berkaitan dengan kasih sayang, toleransi, santun, cinta damai, kerjasama, dan seterusnya. Nah, kalau ini kita bisa lihat dari slide ini bahwa cerdas itu kita dapatkan, kecerdasan itu kita dapatkan melalui olah pikir. Jadi pikiran kita yang diolah, dilatih supaya kita bisa lebih kreatif, bisa mengendalikan diri, ya, emosional kita terkontrol, lalu rendah hati dan hemat. Kalau jujur itu dilatih dengan namanya olah hati. Jadi hatinya ditata, diatur supaya kita bisa memiliki nilai tersebut. Di sekolah misalnya kalian ketika ulangan kalian dilarang untuk mencontek kan? Ini berkaitan dengan kejujuran. Ketika kalian mendapatkan nilai tinggi dengan cara mencontek, apakah itu adil? Sedangkan teman kalian yang tidak mencontek belajar keras dengan giat, tapi mereka tidak mendapatkan nilai yang kurang baik. Sehingga kadang-kadang temannya iri ketika orang yang suka nyontek dapat nilai baik atau ranking yang lebih tinggi dari orang yang tidak nyontek atau yang jujur, mereka iri karena mereka merasa bahwa itu tidak adil. Sedangkan tangguh itu, ketangguhan itu didapat melalui olahraga, bukan pelajaran olahraga tetapi raganya yang dilatih. Ya tentunya salah satunya dengan, kalau pelajaran yang berkaitan dengan ini adalah memang tentunya olahraga. Dalam kegiatan ini
kita belajar menjadi orang yang tangguh, orang yang mandiri, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, dan pantang menyerah. Kemudian nilai kepedulian itu didapat dengan cara mengolah rasa kita, membiasakan kepekaan pada orang lain, pada sekitar, pada teman, dan lain sebagainya. Jadi ini ada 8 karakter yang penting yang dikembangkan di sekolah, yaitu kejujuran, ya, siswa atau peserta didik dilatih untuk jujur. Salah satu contoh yang gampang adalah ketika kalian ulangan, kalian tidak boleh mencontek. Sebenarnya jujur dalam banyak hal, ya, tidak hanya ulangan, tapi yang paling nyata jelas seperti itu. Kalian mungkin akan bisa mendapatkan pendidikan kejujuran ini nanti pada saat kalian belajar secara tidak langsung, meskipun tanpa dikatakan ini latihan kejujuran, tidak, tapi secara tidak langsung kalian akan melatih kejujuran kalian. Lalu rasa tanggung jawab, seperti tadi di awal saya katakan, ketika kalian diberi tugas oleh guru, kalian tuh sedang berlatih untuk memiliki rasa tanggung jawab. Bagaimana kalian mengerjakan tugas itu, apakah dikerjakan dengan sembarangan atau dengan sungguh-sungguh. Lalu semangat belajar, semangat dalam melakukan tugas-tugas yang ada, ya. Jadi diharapkan kalian nanti memiliki semangat yang tinggi, tidak sedikit-sedikit ngantuk, bolos, dan lain sebagainya. Lalu disiplin, ini sangat penting, ya. Kegigihan, ini bisa dilatih misalnya ketika kalian dikasih tugas oleh guru mencari jawab. Secara tidak langsung itu melatih kalian untuk gigih. Ketika kalian belum menemukan jawaban, bagaimana caranya supaya kita bisa menjawab soal-soal tersebut. Lalu apresiasi terhadap kebinekaan, keanekaragaman. Di sekolah kita termasuk sekolah yang multi etnik, multi agama, ya. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita. Karena kita nggak mungkin menyuruh orang yang berbeda dengan kita sama dengan kita, tidak bisa. Tapi bagaimana kita menghargai itu, menyikapi hal itu sehingga perbedaan itu tidak menjadi suatu masalah. Lalu semangat berkontribusi. Kontribusi di sini tidak hanya memberikan uang kepada sekolah, tetapi juga prestasi, nama baik. Itu sangat penting juga bagi sekolah. Ketika kalian berprestasi, kalian berkontribusi, mengharumkan nama sekolah. Ketika sikap perilaku kalian baik, itu juga sangat penting karena akan membawa nama baik sekolah. Bahwa peserta didik di SMA AS Tarunajaya anaknya baik-baik misalnya. Lalu optimisme. Nah, 8 karakter ini sangat penting sekali untuk dimiliki oleh peserta didik supaya kalian bisa diterima oleh masyarakat, hidup dengan berguna dan bermakna. Ini adalah penjelasan dari nilai-nilai yang tadi. Kalian nanti bisa baca di situ. Kalau mungkin kalian belum memahami apa sih yang dimaksud dengan religius atau toleransi itu yang seperti apa sih? Seperti yang kalian bisa lihat di sini, misalnya kerja keras, yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar. Seperti tadi saya sampaikan, ketika kita dikasih soal yang agak sulit sedikit, bagaimana upaya kita untuk mendapatkan jawaban itu? Kita secara tidak langsung belajar tentang
nilai kerja keras. Kalau kita tidak mau, kita menyerah, wis kita kosongi aja atau kita lompati aja. Nah, itu berarti kalian kurang melatih diri untuk kerja keras dalam mengatasi hambatan belajar tadi. Ini juga penjelasan dari nilai-nilai tadi, seperti kreatif berpikir dan melakukan sesuatu yang menghasilkan cara dan hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki, mandiri, demokratis, ya, rasa ingin tahu, yaitu sikap atau tindakan yang selalu berusaha untuk mengetahui lebih dalam, lebih luas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat dan didengar. Jadi nanti sumber belajar kalian bukan hanya buku, bukan hanya guru, tetapi kalian bisa menemukan dari sumber-sumber yang lain, seperti halnya internet. Jadi teknologi ini jangan diambil hal-hal yang tidak penting saja atau yang kalian maui aja, tapi banyak hal yang bisa kita temui melalui teknologi internet ini. Lalu semangat kebangsaan, yaitu cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Ini secara tidak langsung juga melatih kalian untuk tidak egois. Ini bisa kita dapatkan melalui misalnya kegiatan kerja kelompok. Ya, kerja kelompok di sini biasanya akan dibentuk misalnya berdasarkan kemampuan diri atau secara acak. Nah, di sini kita belajar bagaimana menghargai orang yang kemampuannya tidak sama dengan kita. Atau kalau kita merasa lebih dari orang lain, bagaimana kita bisa membagi pengetahuan kita dengan orang lain sehingga orang lain juga bisa mendapatkan sesuatu yang baik. Lalu cinta tanah air, yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, bangsa. Ya. Lalu menghargai prestasi, sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Jadi ini melatih kita bahwa kita hidup itu tidak biasa-biasa saja. Kita juga ingin melakukan sesuatu yang lebih dari orang lain. Ya. Lalu bersahabat, cinta damai, sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya. Makanya kadang-kadang di awal-awal sekolah ya, seringkali saya menekankan kepada siswa baru untuk bisa berkata yang baik, yang sopan, baik itu kepada guru maupun kepada teman. Karena sering kali saya menjumpai ada teman siswa yang ketika berkata dengan temannya itu menggunakan kata-kata yang kasar. Ketika ditegur dia bilang, ini hanya guyon bu, ini hanya main-main, gurau. Tetapi kalau itu nanti dibiarkan saja, itu akan menjadi satu kebiasaan. Padahal kita tidak hanya hidup dalam satu lingkup saja. Suatu saat nanti kalian akan pindah lingkungan. Entah nanti kalian kuliah ke luar Kalimantan, bekerja di tempat yang lain dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian terbiasa berkata-kata yang tidak baik, kasar, jorok, maka itu akan terbawa terus sampai kalian nanti berada di lingkungan yang baru, dan belum tentu di lingkungan baru itu dapat menerima hal-hal seperti itu. Maka dari itu jangan dibiasakan berkata-kata yang tidak baik atau memanggil temannya dengan kata-kata yang kurang tepat. Nah, itu juga tidak baik. Lalu gemar membaca, ya, membiasakan waktu untuk membaca. Nanti di
kegiatan belajar kalian nanti ada kegiatan literasi di awal pelajaran. Diharapkan kalian bisa benar-benar membaca, karena dengan membaca itu kalian akan menambah pengetahuan kalian, minimal menambah kosakata bahasa kalian. Kalian jadi mengetahui istilah-istilah baru yang akan memperkaya tata bahasa kalian. Lalu peduli lingkungan, sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam sekitar dan seterusnya. Ya, peduli lingkungan. Ini seringkali juga menjadi masalah. Sekolah sudah berusaha untuk memberikan kenyamanan dalam lingkungan, menanam tanaman, menanam pohon, memberikan fasilitas-fasilitas yang memperindah lingkungan. Tapi kalau kita tidak memiliki kepedulian, maka jangankan kita memberi, menyumbang, menjaga saja mungkin kita tidak bisa. Tetapi kalau kita memiliki kepedulian lingkungan, maka kita akan berusaha menjaga lingkungan kita supaya lingkungan itu bisa memberikan kenyamanan kepada kita. Apa sih fungsinya tanaman, pepohonan itu ditanam di sekolah? Salah satunya adalah memberikan kenyamanan. Ketika kalian belajar, kalau teduh itu nyaman, ya. Tapi kalau kalian nggak memiliki kepedulian lingkungan, jangankan merawat, malah bisa merusak. Berikutnya adalah peduli sosial, adalah sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Jadi diharapkan kalian juga memiliki karakter ini, peduli sosial. Makanya ini bisa dilatih oleh sekolah dengan cara kalian peduli pada teman-teman kalian yang mungkin sedang mengalami suatu masalah. Contohnya ketika teman kalian mengalami musibah, misalnya ada keluarga yang meninggal, orang tua meninggal, kalian diharapkan dapat menunjukkan empati kalian dengan memberikan bantuan untuk meringankan beban teman kalian. Kemudian tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini sangat penting juga, sehingga kita bisa melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Nah, minimal ada 5 sikap dasar karakter ini. Di awal tadi sudah dicontohkan karakter, ada Puskur, ada 4 minimal karakter yang diharapkan. Di sekolah tadi ada beberapa karakter yang harus dikembangkan. Yang intinya hampir sama semua. Kalau di sini ada 5 sikap dasar karakter, yaitu jujur, terbuka, berani mengambil resiko dan bertanggung jawab, komitmen, berbagi atau sharing. Itu tidak beda jauh dengan apa yang sudah kita bahas di depan tadi. Intinya kalian tuh diharapkan memiliki karakter-karakter ini, ya. Nah, bagaimana strategi dari pembangunan karakter bangsa? Bagaimana strateginya? Yang pertama dengan melakukan sosialisasi. Apa sosialisasi itu? Kalau dalam sosiologi, sosialisasi itu adalah mengajarkan nilai dan norma kepada masyarakat atau kepada seseorang agar orang itu dapat berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Ya, jadi dikenalkan nilai norma itu kepada kalian. Mana sih yang benar, mana yang tidak benar. Ya. Diharapkan dengan kalian mengetahui itu, kalian bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan pendidikan, baik secara formal maupun non formal,
kemudian informal melalui keluarga, masyarakat, ataupun tempat kerja, ataupun forum kepemudaan. Jadi melalui ini karakter kita juga dibentuk. Misalnya di forum pertemuan atau kepemudaan, kita belajar apa? Kerjasama. Kita belajar apa? Menghargai. Karena dalam suatu forum atau suatu organisasi, kadang-kadang kita bisa berbeda pendapat, berbeda sudut pandang. Apakah itu tidak boleh? Boleh saja. Tetapi bagaimana kita menyikapi perbedaan itu? Nah, itu kita pelajari ketika kita berorganisasi, kita berkumpul dengan orang-orang lain. Lalu melalui strategi yang berikutnya adalah pemberdayaan, yaitu memberdayakan semua pemangku kepentingan seperti orang tua, satuan pendidikan, ormas, dan sebagainya agar dapat berperan aktif dalam pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga di keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Dan ini sangat penting sekali peranan pemangku kepentingan ini seperti orang tua. Bagaimana mereka harus memberikan teladan yang baik sehingga anak-anak mereka dapat meniru dan memiliki karakter yang diharapkan. Setelah itu, strategi yang berikutnya adalah dengan pembudayaan. Ya, perilaku yang berkarakter dibina, dikuatkan dengan penanaman nilai kehidupan agar menjadi budaya, menjadi suatu kebiasaan, habit. Ya. Yang berikutnya adalah dengan kerja sama. Jadi semua harus saling bekerja sama, tidak bisa hanya mengharapkan pada salah satu pihak saja. Oh, yang mendidik karakter itu sekolah saja. Tidak bisa. Mungkin di sekolah sudah diajari sesuatu yang baik, tapi kalau di rumah tidak diajarkan sesuatu yang baik atau tidak dicontohkan hal yang baik, ya akan sulit sekali untuk anak itu memiliki karakter yang baik. Jadi semua harus saling bekerja sama. Keluarga baik, sekolah baik, lingkungan juga harus mendukung. Makanya tadi pendidikan karakter itu salah satunya adalah untuk memfilter, untuk menyaring, karena lingkungan sangat besar pengaruhnya. Sudah sekolah baik, rumah baik, kalau lingkungannya tidak baik, maka bisa juga mempengaruhi karakter dari anak itu menjadi tidak baik. Makanya perlu disaring. Kalau sekiranya pergaulan atau masyarakat itu kurang baik atau berpengaruh buruk pada kita, ya kita nggak harus bergabung dengan mereka. Cari komunitas yang baik, yang bisa mendukung perkembangan karakter kalian dengan baik. Jadi semua pemangku kepentingan itu harus bekerja sama agar tujuan pendidikan karakter itu dapat tercapai. Nah, pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan itu terintegrasi dalam KBM, kegiatan belajar mengajar pada setiap mapel di kelas. Ya. Jadi ketika kalian belajar mata pelajaran di kelas, kalian tidak hanya mempelajari pengetahuan saja, tapi di situ secara implisit, secara tidak langsung, secara tersirat kalian juga belajar tentang nilai-nilai. Ya. Lalu pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di satuan pendidikan. Jadi kegiatan kegiatan kita di satuan pendidikan keseharian kita. Jadi misalnya dalam ketika kita istirahat, bagaimana perilaku kita di saat istirahat, mungkin ke kantin, kita belajar antri, belajar jujur dan lain sebagainya. Ya. Jadi tidak hanya melulu di proses belajar mengajar, tapi di seluruh kegiatan keseharian di satuan pendidikan. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga merupakan tempat kita
belajar tentang karakter yang baik. Lalu kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Ya, jadi itu pelaksanaan pendidikan karakter di satuan pendidikan itu terintegrasi dalam kegiatan belajar mengajar di setiap mapel atau di kegiatan keseharian di satuan pendidikan. Nah, prinsip-prinsip pelaksanaan dari pendidikan karakter ini yang pertama adalah berkelanjutan. Ya, jadi tidak hanya selesai pada saat MPLS ini saja. Pendidikan karakter itu akan terus berlanjut dalam setiap kegiatan kita melalui proses belajar mengajar di semua mapel, di semua mata pelajaran, dan nilai itu tidak diajarkan tetapi dikembangkan dengan cara yang aktif dan menyenangkan. Nah, ini keyakinan kami bahwa setiap anak itu pada dasarnya baik, memiliki potensi kebajikan. Potensi itu akan tumbuh dan berkembang jika dipupuk dan dipelihara. Pemupukan dan pemeliharaan potensi itu akan efektif bila dilakukan melalui keteladanan, contoh, ya, tidak hanya ngomong saja tetapi dicontohkan. Lalu melalui pendidikan, pendampingan dan pembiasaan. Jadi kalau ada anak peserta didik yang tidak baik, pasti ada yang salah. Ya. Yang salah ini siapa? Ya, kita akan melihat semuanya. Tidak bisa kita hanya menyalahkan salah satu sisi saja. Misalnya, oh yang salah siswanya, oh yang salah gurunya, orang tuanya, tidak bisa. Kita lihat semua ini. Karena ini saling berkaitan. Tekad kami, dan saya harapkan ini juga menjadi tekad kalian semua, bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Saya harapkan dengan pengetahuan ini kalian mengerti bahwa karakter yang baik itu adalah karakter yang diharapkan oleh semua orang. Dengan begitu kalian berusaha untuk mendapatkan, memiliki karakter itu. Karena saya yakin kalian pasti kepingin disukai oleh banyak orang, diharapkan oleh banyak orang, tidak dibenci, tidak dikucilkan dan lain sebagainya. Makanya milikilah karakter yang baik. Milikilah kepribadian yang baik supaya kalian bisa hidup dengan baik di lingkungan kalian. Jangan suka ikut-ikutan hal yang tidak baik. Jadikan Pancasila sebagai dasar kalian dalam memilih dan memilah pengaruh-pengaruh yang ada di sekitar kita. Bukan berarti Pancasila bertentangan dengan keagamaan. Tadi dinilai Pancasila juga ada nilai ketuhanan. Artinya Pancasila itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran agama yang kita yakini dan percayai. Saya harapkan dengan selesainya materi ini kalian bisa melanjutkan pendidikan karakter di proses belajar mengajar selanjutnya, di kegiatan sehari-hari di lingkungan pendidikan, di keluarga maupun di masyarakat. Milikilah karakter yang baik supaya kalian bisa menjadi orang yang lebih baik dari hari yang kemarin. Terima kasih.